Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program daring kali ini. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Namun sebelumnya marilah kita berdoa semoga pembelajaran kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya marilah kita simak bersama materi kita tentang sholat sunnah. Amalan sunnah apabila kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak kita laksanakan maka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dalam materi sholat sunnah ini ada yang termasuk sholat sunnah muakkad, ada yang sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, sholat sunnah muakkad ini adalah sholat yang pelaksanaannya sangat dianjurkan atau dikuatkan atau ditekankan dan hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, sholat rawatib, sholat lail, yakni sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, sholat idain, yakni sholat idul fitri dan sholat idul adha, dan sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat yang pelaksanaannya tidak dikuatkan tetapi dianjurkan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu melakukannya. Antara lain, sholat rawatib, sholat duha, sholat istisqa, dan sholat gerhana. Kita akan membahas tentang sholat rawatib. Apakah sholat rawatib itu? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Sebelum dinamakan qobliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib muakkad ini ada 10 rakaat dalam sehari semalam. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian kedua, 2 rakaat sebelum sholat duhur. 3, 2 rakaat sesudah sholat duhur. 4, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi jumlah totalnya semuanya ada 10 rakaat. Nah, cara melaksanakannya, sholat sunnah rawatib ini dikerjakan sendirian dengan cara seperti sholat fardu 2 rakaat. Contoh sholat sunnah qobliyah, di sini saya contohkan sholat qobliyah subuh. Lafadz niatnya berbunyi, usolli sunnatas subhi raka'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian contoh niat sholat ba'diyah maghrib, usolli sunnatal maghribi
rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ata'an lillahi ta'ala. Salat sunnah muakkad yang kedua adalah salat lail, yakni salat tahajud, salat witir, dan salat tarawih. Salat lail adalah salat yang dilaksanakan malam hari setelah salat isya sampai menjelang terbit fajar. Kita akan membahas tentang salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dilaksanakan malam hari setelah salat isya, setelah bangun tidur. Waktu yang terbaik adalah sepertiga malam yang terakhir. Dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Kemudian, lafadz niat salat tahajud adalah usolli sunnatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, salat witir. Salat yang dilaksanakan pada malam hari dengan jumlah rakaat ganjil. Dikerjakan minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Niatnya untuk 1 rakaat, usolli sunnatan minal witri raka'atan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ini apabila dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian kalau lebih dari 1, bisa dilaksanakan sebanyak 3 rakaat, yakni dilaksanakan 2 rakaat dulu, kemudian baru dilaksanakan 1 rakaat. Niat yang 2 rakaat, bunyinya adalah usolli sunnatan minal witri raka'ataini, adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, sholat tarawih. Sholat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya sampai menjelang terbit fajar. Jumlah rakaat sholat tarawih ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 20 rakaat. Ini menurut madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang berpendapat 36 rakaat adalah madhab Maliki. Pendapat yang ketiga berjumlah 8 rakaat berdasarkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian cara melaksanakannya dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam secara berjamaah. Niat salat tarawih, usolli sunnatat tarawihi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang ketiga, salat Idain, yakni salat 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Fitri adalah salat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan salat Idul Adha, salat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Cara melaksanakannya dikerjakan 2 rakaat pada pagi hari dan dilaksanakan sebelum khutbah Id. Jadi, pelaksanaan salat terlebih dahulu, baru khutbah. Kemudian pada rakaat pertama, 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir intikal. Membaca tasbih pada setiap sela takbir. Bacaannya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian niat salat Id untuk Idul Fitri, usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini
makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang keempat, sholat tahiyatul masjid. Sholat ini adalah untuk menghormati kesucian dan keagungan masjid. Jumlah rakaat sholatnya adalah 2 rakaat secara sendirian dan dilaksanakan sebelum duduk sesampainya di masjid. Niatnya adalah usolli sunnata tahiyatil masjidi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala. Sebelum kami akhiri, untuk materi sholat sunnah mu'akkad, ada tugas. Yang pertama, hafalkan niat sholat sunnah mu'akkad. Jadi, tadi yang sudah dipelajari, ada beberapa niat sholat sunnah mu'akkad. Tolong anak-anak menghafalkannya. Yang pertama, sholat rawatib mu'akkad. Rawatib mu'akkad yang ada 10 rakaat tadi. Kemudian yang kedua, hafalan sholat lail, yakni niat sholat tahajud, niat sholat witir, dan niat sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, menghafalkan niat sholat idain, niat sholat idul fitri, dan niat sholat idul adha. Dan yang keempat, menghafalkan niat sholat tahiyatul masjid. Kemudian tugas yang kedua, tugas ini adalah untuk mereview dari pembelajaran materi semester genap yang sudah diujikan PTS kemarin, supaya anak-anak lebih paham lagi, adalah mengerjakan soal di buku modul fikih penilaian harian 1, penilaian harian 2, dan penilaian harian 3. Tepatnya di halaman 16, 28, dan 40. Hanya pilihan ganda. Nah, perlu diketahui untuk anak-anak, hafalan niat, tugas pertama tadi, untuk persiapan praktek sholat pada pertemuan minggu depan, yakni pada pertemuan tatap muka. Kemudian tugas latihan soal bisa langsung dikirim melalui nomor WA Guru Mapel Fikih, nomor WA saya, yakni nomornya 085 73331 7878. Semoga materi ini bermanfaat dan anak-anak tetap semangat belajar untuk lebih memaksimalkan materi tentang sholat sunnah mu'akkad. Nanti ada praktek sholat sunnah di pertemuan tatap muka. Demikian materi yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.